Konnichiwa, ketemu lagi di Say Anime. Sekarang kita akan ngomongin salah satu anime bertema musik yang paling keren menurut gue. Ya bukan hanya keren, melainkan anime ini menjadi salah satu saksi perubahan warna musik di Jepang secara umum. Nah, anime yang akan gue bahas adalah Back Mongolian Chop Squad. Nah, seperti apa perjalanan anime keren ini? Let's go, kita bahas. Anime ini diadaptasi dari manga Back karya Harold Sakuishi yang rilis pada 99 hingga 2008 sebanyak 34 volume. Selain rilis di Jepang, manga Back juga dipasarkan di Amerika lewat versi bahasa Inggrisnya. Kemudian dibuatkan versi animenya pada 2004 hingga 2005 sebanyak 26 episode. Bukan hanya itu, berkat ide cerita yang unik, yakni tentang perjuangan sebuah band rock untuk menjadi terkenal, dengan mendobrak budaya musik populer Jepang yang dirasa monoton, manga dan anime Back ini berhasil dibuatkan versi live actionnya pada 2010 yang dibintangi dua aktor papan atas Jepang, yakni Takeru Sato sebagai Koyuki dan Hiro Mizushima sebagai Ryusuke Minami. Kalau boleh dibilang, Back jauh lebih seru dinikmati lewat seri animenya ketimbang seri manganya. Karena lewat animenya, kita bisa tahu seperti apa musik yang sedang diperjuangkan Back. Alasan lainnya, ya karena cara terbaik menikmati musik adalah dengan mendengarnya, bukan membacanya. Diceritakan, Tanaka Yukio atau yang biasa dipanggil Koyuki punya kehidupan yang biasa-biasa saja, bahkan jauh dari kata menyenangkan. Di rumah nggak punya teman, di sekolah selalu dibully, di luar sekolah nggak punya kesibukan. Pokoknya kesannya kehidupan Koyuki ini hampa banget. Tapi kehidupan Koyuki berubah drastis ketika dia bertemu dengan Ryusuke Minami, seorang pemuda yang punya bakat besar di bidang musik. Dia juga punya sense of musik yang besar. Dari pertemuan itu, sedikit demi sedikit Koyuki mulai belajar tentang musik. Mulai dari belajar bermain gitar, belajar tentang nada, serta belajar bagaimana memandang musik itu sendiri dari sikap Ryusuke. Sewaktu-waktu, Ryusuke berniat membuat sebuah grup band baru setelah keluar dari band lamanya, Serial Mama. Band baru yang ingin dia bentuk beraliran rock, atau yang lebih tepatnya, Beat Rock sebagai referensi. Dimulai dengan merekrut Chiba sebagai vokalis, Taira sebagai basis, serta Togo, drummer di mantan bandnya terdahulu. Namun, sang drummer tersebut kemudian memilih berhenti karena suatu alasan. Nah, di saat bandnya masih kebingungan mencari seorang drummer, disitulah Koyuki melihat Sakurai, teman sekolah Koyuki. Kemudian, Ryusuke pun mengajak Saku bergabung sebagai drummer. Untuk Koyuki sendiri, Ryusuke juga melihat potensi serupa. Koyuki sudah jauh lebih berkembang dari terakhir kali mereka bertemu. Makanya, Ryusuke juga mengajak Koyuki bergabung sebagai gitaris tambahan. Nah, dari sinilah perjalanan band mereka dimulai. Nah, pada bagian ini, cerita lebih banyak diisi dengan aktivitas Back manggung di klub-klub untuk menyebarkan popularitas. Dari perjalanan itu, mereka melihat sesuatu yang berbeda dari diri Koyuki. Dia bukan hanya semakin piawai bermain gitar, melainkan dia juga punya suara emas yang bisa menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Suara vokal Koyuki ini sekilas mirip dengan Liam Gallagher, sang vokalis Oasis. Mungkin karena itulah, Ryusuke langsung suka lantaran band mereka juga mengambil gaya Beat Rock sebagai referensi. Jadilah Koyuki didapuk sebagai vokalis kedua yang akan menyanyikan lagu-lagu yang nggak bisa dinyanyikan Chiba. Dan dari perjalanan mereka juga diketahui bahwa Ryusuke punya masa lalu yang lumayan rumit. Yang pernah mencuri sebuah gitar legendaris yang dikenal dengan nama Lucille, milik promotor musik kenamaan Amerika bernama Leon Sykes. Hal itu dilakukan ketika Ryusuke masih tinggal di Amerika. Dan hal itu pula yang nantinya akan menyebabkan Ryusuke dalam masalah. Karena tanpa diketahui Ryusuke, sampai sekarang pun Leon Sykes masih mencari si pencurinya. Singkat cerita, popularitas Back semakin menanjak. Mereka menjadi semakin sering tampil di banyak klub. Sewaktu-waktu, personel Back mendapat kesempatan untuk bertemu dengan anggota grup band The Dying Breed, yang saat itu sedang melakukan tour album mereka di Jepang. Di mana gitarisnya yang bernama Eddie Lee adalah teman dekat Ryusuke ketika masih di Amerika. Nah, kedatangan The Dying Breed tersebut rupanya memicu konflik yang besar. Ketika mereka sedang mentas, sang promotor sudah menyiapkan tamu spesial yang akan berkolaborasi dengan mereka. Tamu tersebut adalah Eiji Kimura, rekan Ryusuke di band lamanya yang kini membentuk band baru bernama Bell Am. Tapi sang vokalis The Dying Breed nggak suka dan menyebut kemampuan gitar Eiji nggak bagus. Makanya dia menyuruh Eiji cabut dari panggung dengan membakar gitarnya. Setelah Eiji turun, sang vokalis kemudian mengajak Koyuki mentas dan berduet bersama. Sialnya, pemilik label dari band Bell Am tersebut adalah orang yang paling berpengaruh di industri musik Jepang saat itu. Namanya Ran. Dan setelah tahu Koyuki adalah personil Back,
seluruh akses Baek untuk bisa terjun ke industri musik langsung ditutup dan dihalang-halangi oleh Run. Hal itu sebagai buntut kejadian di konser The Dying Breed sebelumnya. Makanya jalan Baek untuk bisa menjadi band rock terkenal atau setidaknya bisa masuk major label menjadi sangat sulit. Nah, kemudian di tengah-tengah kesulitan mereka untuk bergerak secara leluasa, ada seorang promotor musik yang menawarkan mereka untuk tampil di Great Full Sound, yakni festival musik terbesar di Jepang. Nah, sialnya festival musik tersebut diproduseri oleh Run dan Leon Sykes. Khusus perkara Leon, dia pada akhirnya berhasil menemukan keberadaan Ryusuke dan Lucille-nya. Dan Ryusuke pun akhirnya tertangkap beserta gitar curiannya itu. Setelah Ryusuke mendapat ampunan dari Leon dan berhasil pulang dengan selamat, keadaan semakin buruk. Baek benar-benar nggak bisa kemana-mana. Bahkan harapan untuk tampil di Great Full Sound pun langsung sirna lantaran sang promotor mengatakan bahwa Run nggak ngebolehin Baek tampil. Tapi Ryusuke nggak hilang akal. Setelah mendapat ampunan dari Leon, dia menemui Leon kembali untuk memintanya memberikan kesempatan Baek untuk tampil di Great Full Sound. Setelah melakukan lobby-lobby yang alot, akhirnya Leon menjamin tampilnya Baek. Tapi dengan syarat bahwa jumlah penonton yang hadir di panggung Baek harus lebih banyak dari panggung lainnya. Jika nggak bisa memenuhi, Leon meminta Baek harus bubar, dan Ryusuke dilarang berkecimpung di industri musik sampai kapanpun. Lebih sialnya lagi, jadwal tampilnya Baek bersamaan dengan tampilnya BLM, yakni grup band binaan Run, sehingga sudah pasti menjadi perjudian besar. Lantaran penonton mungkin akan tersedot ke panggung BLM yang saat itu sedang menanjak popularitasnya. Nah, pertanyaannya, apakah Baek dapat memenuhi kesepakatan dengan Leon, yakni jumlah penonton mereka bisa melebihi 2 panggung lainnya? Lalu bagaimana nasib Baek setelah festival itu berakhir? Apakah beneran akan bubar atau akan terus maju? Itulah yang harus kalian temukan di anime ini. Oke, jadi itu sinopsis dari anime Baek. Agak panjang sih sebenarnya, tapi ya memang anime ini sangat padat ceritanya. Bahkan dengan hanya 26 episode, kita bisa melihat banyak hal di anime ini. Selanjutnya, gue akan mengulas sedikit anime Baek. Ini dia ulasannya. Anime Baek ini seolah-olah dibuat untuk menampar industri musik Jepang yang saat itu semakin monoton. Kalau kita kembali ke masa di mana Baek diciptakan, yaitu sekitar tahun 99 hingga 2008, saat itu industri musik Jepang lebih banyak diisi oleh band-band rock yang ya punya gaya yang sama lah. Nah, pernah dengar lagu-lagu dari grup band Laruku atau Lark and Chill? Bisa dibilang, Laruku adalah salah satu grup band legendaris Jepang yang pamornya sudah dikenal dunia, bahkan di Indonesia. Mereka sangat sukses, dan puncak kesuksesan mereka bertahan antara tahun 90-an hingga awal 2000-an. Nah, secara umum, banyak band-band baru yang seolah meniru atau mengikuti warna musik Laruku. Harapannya ya, semoga kesuksesan Laruku bisa menular kepada mereka. Makanya musik Jepang saat itu sangat monoton karena hampir seragam. Ya emang banyak yang suka, dan ada juga yang nggak suka. Mungkin kreator anime Baek ini jadi orang yang nggak suka sama fenomena musik Jepang waktu itu. Oke, balik lagi ke Baek. Kenapa gue menyimpulkan band Laruku sebagai role model industri musik Jepang saat itu? Karena band saingan Baek di animenya, yakni BLM, kilas musiknya sangat mirip dengan Laruku. Bahkan nama bandnya juga diambil dari bahasa Perancis, sama seperti nama Laruku atau Lark and Chill yang diambil dari bahasa Perancis juga. Dan hal itu seolah memang sang kreator memahami bahwa permintaan pasar di musik Jepang saat itu adalah band-band yang mirip dengan Laruku. Makanya kemunculan Baek ini seenggaknya bisa menjadi pertanda bahwa sebenarnya ada sebagian pecinta musik Jepang yang khawatir bahwa industri musik Jepang nggak akan bisa berkembang jauh kalau semua pelakunya memakai gaya yang sama. Tamparan kedua dari anime Baek kepada industri musik Jepang adalah dimunculkannya fenomena orang dalam. Kalau soal ini nggak ada data pasti, rasanya sudah menjadi rahasia umum, di mana mereka yang punya kekuatan dan uang melimpah akan lebih mudah mengatur sesuatu sesuai keinginannya. Jika dimisalkan dalam dunia musik, hal itu menyebabkan band-band atau musisi-musisi baru akan sulit menembus pasar kalau nggak punya dukungan dari orang-orang kuat tersebut. Kita bisa ambil contoh dengan apa yang dialami Baek. Mereka sangat sulit berkembang, bukan karena band mereka jelek, melainkan ada pihak-pihak yang nggak suka sama mereka, lalu menghalangi setiap jalan mereka. Makanya perjuangan Baek di anime ini sangat terjal. Mungkin itulah yang ingin disampaikan sang kreator lewat anime Baek ini, di mana banyak band-band keren yang sulit menembus pasar, lantaran terhalang oleh kekuatan besar, yang bisa jadi berseberangan dengan mereka, atau bisa jadi merupakan saingan mereka. Oke, jadi dia ulasan tentang anime Baek dari kami.
Bagi kalian yang punya band dan sedang ada di jalan untuk menembus permukaan, gak ada salahnya menonton anime ini sebagai referensi. Oke, segitu dulu ulasan dari kami. Selanjutnya, gue masih akan membahas anime Back, yaitu membahas warna musik dan lagu-lagu keren yang dimiliki Back. Jadi tonton terus anime di Seipi TV. Sampai jumpa tayangan selanjutnya. Hai, terima kasih teman-teman yang selalu mendukung Seipi TV dengan subscribe atau meninggalkan komentar atau men-share konten-konten kami ke teman-teman atau kerabat kalian. Semoga kalian suka ya dengan konten-konten Seipi TV. Oh ya, satu lagi. Sungai atau selokan bukan tempat sampah ya. Ingat itu.